الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, kita melanjutkan ngaji kitab tafsir Jalalain surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut marji'il basar hal tara min futur thumma marji'il basar karratayn yanqalibu ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ فَجُوسَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Walilladzina lan iku tetep keduwe wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina bi rabbihim kelawan Tuhannya alladzina orang-orang yang kufur. Walilladzina lan iku tetep kedue alladzina wong akeh gitu ya. Namanya menjadi khobar muqaddam. Kafaru kang padha kafir sapa alladzina bi rabbihim kelawan Tuhannya alladzina adzabun utawi namanya mubtada muakhar tengah ya di tengah. Adzabu jahannama utawi siksa neraka jahannam. Wabi salan iku sa ele-ele seburuk-buruknya wabi salan iku sa ele-ele al-masiru utawi tempat kembali. Al-masir utawi nggon kembali. Masir artinya tempat kembali kepada Allah, itu namanya masir. Jadi ini merupakan nas ya. Nas itu sesuatu yang ditetapkan, ditentukan oleh Gusti Allah bahwa alladzina kafaru itu otomatis. Alladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam itu sudah nas bahwa orang yang kafir masih yo apike kaya apa nek dunyane dia berbuat baik apapun di dunia ini maka perbuatan baik itu tidak dianggap, ora dicatat. Makanya saya katakan yang dihisab, yang ada perhitungan amal itu orang mukmin. Ya. Orang kafir itu tidak perlu dihitung karena nggak ada yang dihitung. Dia sudah selesai. Dia sudah adzabu jahannam. Finnari khalidina fiha itu sudah selesai. Sehingga tidak ada hitungan timbangan amal siratal mustaqim barang itu orang-orang. Yang ada siratal mustaqim itu ya orang beriman. Karena orang beriman itu ada klasifikasi atau ada
tingkatan kualitas keimanannya itu yang lalu perlu dihitung itu gitu ya. Nah, tapi Gusti Allah menetapkan juga bahwa orang yang beriman, mati dalam keadaan beriman itu pasti masuk surga. Meskipun harus mempertanggungjawabkan segala dosa dan kesalahannya, ya. Kalau Allah tidak mengampuni, Allah tidak memberikan rahmatnya, Kanjeng Nabi tidak beri syafaat atas perbuatan salahnya, ya dia harus masuk ke neraka dulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Tapi nanti akhirnya tetap masuk surga. Itu orang yang mati dalam keadaan beriman, bawa iman, bawa syahadat. Karena kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang tidak mungkin akan berada di dalam neraka selamanya. Itu tidak mungkin. Dia tidak mungkin berada di dalam neraka, itu tidak mungkin. Kalimat yang betul-betul diagungkan, disucikan, disakralkan. Kalimat sakti. Nah itu balikannya. Tapi kalau orang kafir kebalikannya. Orang kafir itu masalah dunia ini apian dunia ya. Dia loman, dia mungkin care dengan orang, dia peduli macam-macam, ya orang dihitung gitu ya. Kalau digambarkan ngono koyok bocah ketika dia melok sekolah tapi orang tercatat sebagai siswa, tidak punya nomor induk, ya pastilah meskipun dari pinter ya orang bisa dapat nilai. Iman, syahadat itu buku induk, gitu ya. Bahwa kita ini tercatat sebagai orang yang beriman. Beriman itu menjadi kata kuncinya itu. Makanya kalau orang kafir itu saya katakan, orang kafir itu sudah selesai, dia sudah otomatis masuk neraka, nggak perlu hisab, tidak perlu mizan, ya. Tidak perlu lagi siratal mustaqim. Ya sudah. Selesai gitu. Makanya yang harus dipertahankan itu siji iman, lalu kemudian menjaga iman itu supaya tetap di dalam kebaikan, dalam ketaatan, udah dua itu. Dungane kudu dua itu. Karena menjaga iman itu tidak bisa hanya secara logika, secara ikhtiar lahir ya. Makanya bisa dikatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Kayak kita sendiri doa, qalbi ala dinil Islam. Ya. Tetap Gusti Allah yang akan menjaga. Tapi kita menjaganya ya, harus ada ikhtiar gitu ya. Kalau Allah menghendaki kita terus bisa punya iman, itu indikatornya kita gampang berada di tempat yang baik itu. Gelem ngaji, gelem berada di tempat yang baik. Ya. Gelem terus berusaha untuk menjaga imannya, itu indikatornya di sana. Tapi kalau Gusti Allah itu kok ternyata ditakdir angkatnya hilang imannya, dia pasti akan terdorong untuk dalam situasi yang mendadak iman itu hilang. Lingkungannya tidak baik, sudah menjauh dari ulama, menjauh dari agama, menjauh dari kegiatan yang mengilmoni agamanya dan seterusnya, itu indikator yang bisa mengkhawatirkan gitu ya, yang bisa mengkhawatirkan. Nah itu yang dimaksudkannya. Jadi walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannama wa bi'sal masir. Itu nas di dalam Al-Qur'an itu. Jadi saya katakan orang kafir itu sudah selesai. Malaikat selesai di surga, kafir selesai di neraka, setan selesai di neraka, jin dan manusia itu yang proses. Jin termasuk yang mendapatkan khitab, tapi dengan cara jinnya. Tidak tahu bagaimana jin wudu, bagaimana mandi jinabat ya. Sama, dia terkena khitab itu, yang tahu Pak Busro itu. Yang ngerti Pak Busro. Konjone jin. Kalau konjone Mbak Elmi ya, mana Mbak Elmi? Yang Mbak Elmi sama konjone jin. Jadi yang proses itu manusia ini. Sehingga yang ada hisab, yang ada siratal mustaqim itu manusia. Yang ada mizan siapa? Manusia. Malaikat tidak ada mizan. Orang kafir tidak ada mizan. Saya tegaskan ya. Tidak ada mizan karena dia sudah selesai hidupnya. Nah hidup kita ini proses. Menjaga proses itu yang terpenting gitu ya. Tetap dalam keimanan, tetap di dalam kebaikan, itu yang terpenting. Untuk bisa menjaga itu, kata kuncinya ya satu, kita harus berada di tempat yang baik, di lingkungan yang baik,
harus tetap membangun suasana lingkungan sing apik, sing iso saling jaga. Yang kedua, ngilmoni keyakinan kita, ngilmoni agama kita, dan terus dengan ilmu kita akan terkawal ya, kita akan terjaga dengan ilmu. Nah, ini saya katakan ngaji itu menjadi penting, ngaji itu menjadi penting. Karena faktor yang mempengaruhi kehidupan ini kan begitu kompleks ya, banyak sekali. Dari internal diri kita, toko jerone awak dewi itu sudah ada nafsu, ada ini, di luar ada setan juga. Setannya juga macam-macam, ono setan sing asli setan, ono setan sing doyan sambel. Sing doyan sambel iki sing santuk soro, diwacana ayat kursi malah maca ayat kursi ya. Gak bisa diwaca ayat kursi setan ini ya. Nah, itu yang juga harus berada di tempat yang baik. Mungkin saya katakan ketika Anda berada di lingkungan pesantren itu harus disyukuri. Kalau Allah menakdirkan kamu bisa berada dalam lingkungan yang baik, kita berada dalam lingkungan wong sing ngramut agama ini harus kita syukuri. Saya bisa ada di sini karena saya bisa ngaji. Ngaji itu artinya saya ngaji awake dhewe, ngelingno lagi terus gitu kan. Jadi jangan hidup itu hanya menghitung persoalan nominal. Nominal itu bisa iya, bisa tidak. Tapi bahwa di tempat yang baik bahagia itu pasti. Menjaga iman itu sudah pasti. Tapi orang dengan dapat gaji, dapat materi banyak, apakah dia mesti bahagia? Masih kalimatnya belum tentu. Apakah dalam suasana tekanan atau apa gitu. Belum lagi kalau dihitung itu. Makanya kesejahteraan itu tidak semata-mata persoalan materi. Kalau materi tidak akan pernah ada selesainya kesejahteraan. Pilowai ya kurang. Sejahtera itu di samping materi tentu secara wajar, secara normal, secara seimbang. Yang terpokok itu membangun satu situasi yang orang lalu menjadi bahagia itu. Karena saya takut nih ya, kamu duwe morotua sugih lah gitu. Sapi ini pirang-pirang. Wong desa kan sapi ukuran sugih ya. Awake wombo wis. Montore kijang lawas itu. Atau panter lah gitu. Nggak usah tersinggung Pak Bu Suraya. Tapi kan sugih Pak Bu Suraya, jadi ini panter. Terus morotuane cerwewet, morotuane guwalak gitu ya. Delok tok wajahnya itu sudah langsung jantungan gitu ya. Ya memang materi banyak, tapi Anda kan pasti mendino kayak dalam tekanan Israel gitu kan. Mau perang, ngerti perang karo Israel gitu ya. Tapi duwe mertua gak patek sugih biasa-biasa, tapi ganti isu-isu gitu. Disiapno kopi mateng. Nah. Wah, saweneng itu gitu termasuk gitu ya. Ngarepe pasar itu ya, karena nukokno gorengan gitu ya. Lah ini nak iki wis siap darane waduh gitu. Stop kaya rojo ya. Rojo Madangkara itu namanya. Mending ngono maneh jadi saya karo mertuane. Ben ngono maneh dikelakno banyu sak timbo digoyang banyu ya. Jadi suasana itu menjadi tinggi, syukur nek iso sugih, wonge sayang, wong ngene gitu itu pastilah. Tapi kata kuncinya kan di itu tadi, kondisivitas itu gitu loh. Artinya menciptakan suasana sing enak gitu loh, suasana sing enak. Yang lebih penting ada di situnya, syukur nah lalu kemudian sekabian itu juga Pak ono itu bonusnya gitu loh ya. Tapi yang Anda cari harus di situ gitu loh ya. Makanya sampai kenapa? Saya hitung semua, sampai saya mencari mantu ini ya. Kemkoizan aja ya. Saya golek mantu itu fresh graduate. Sama dengan mencari guru. Saya tidak mau golek mantu itu pada umumnya orang kan mesti takut nyambut gawe ini ten pundi kan gitu ya. Iku sing gare wong wedi rabi ya kuwi. Takon nyambut gawe. Saya malah kalau nyambut gawe tidak mau. Harus yang belum bekerja, yang tidak bekerja. Wah kan aneh ya. Kalau kamu kan saya cari belum berpengalaman ngajar ya. Iku wis aneh iki golek mantu maneh tak gitikan. Sebab saya bisa iso noto gitu loh ya. Kalau dia bekerja kan kasihan kalau saya harus mengambil dari pekerjaannya udah golek penggaweane susah payah. Dia sudah punya lingkungan, sudah punya mindset, enggak bisa.
Karena saya punya pondok, punya pesantren, ya sudah golek mantu sing iso ditoto. Kenapa saya harus bertanya pekerjaan? Sudah selesai. Karena saya menghitung harus ada kebahagiaan, gitu. Harus ada kebahagiaan. Yang lain itu bonus. Lalu keluarga pondok, keluarga ini bonus. Keluarga kiai itu bonusnya, tambahan nih lah gitu. Siji kudu pinter, kudu ayu, atau ganteng. Ini kan urusannya dengan putu. Putu saya ini elek, saya kan gengsi ya. Jadi kan, ini urusannya tuh gitu ya. Jadi harus struktur nasab harus dijaga lah gitu ya. Anak putu elek iki golek bojo kok ya kangelan gitu. Nek putu ayu cek cilik dilirik wong gitu ya. Pemasarannya gampang gitu ya. Makanya kamu tak urui ya. Sing durune mantu-mantu nek mantune bumi kan wis mari ya. Sing durung-durung iki nek golek mantu pinter, akhlake apik, ayu utawa ganteng. Liya-liyane bonus gitu ya. Soalnya dadi wong sugih kadung bojone ora tepak ngono ngerti dandani nondi angel kan gitu ya. Nek wis dadi pejabat terus kemudian enggak genah itu kan repot gitu ya. Di fresh graduate itu. Yang kedua, ya tadi akhlak kudu apik. Karena yang dadi ayam itu wong pinter akhlake apik bermasalah. Apa maneh wis ora pinter akhlake ya ora apik, ora ayu pisan. Duh. Iki gombal amoh tenanan misalnya, gombal mugiyo ya. Ora ana sing ditelok ini ya. Jadi harus dihitung yang terpokok itu pada karakter, pada akhlak. Dengan cara bicara supaya masing-masing tidak harus tersakiti ya. Oh enggak kena itu tiap hari itu rasanya ketemu tok esoga. Ketemu tok iki ku loro tambahan aku ketemu ya. Ketemu tenggare ati mangkal gitu ya. Itu gitu tok gitu. Ayo kita. Jadi itu logikanya harus logika yang substantif gitu. Berpikir itu substantif. Sebenarnya itu apa ya? Hidup itu kebahagiaan. Hidup itu menjadi senang. Substansinya di sana. Lalu yang lain-lain ini jangan dibalik dulu. Ya pokoknya kudu sing sugih, lek mantu sing ngene. Sugih iku belum pasti menjadikan Anda bahagia, bisa jadi Anda tidak direken karo mantune, bisa jadi tidak ini dan macam-macam gitu kan. Ngerasa dhek kaya dan sebagainya. Nah ini apa? Orientasi permantuan kalau golek mantu ini. Sunate durung nek golek mantu anak ya. Nah, itu ya gambarannya seperti ini. Nah, itu maksudnya gitu ya. Jadi harus fresh graduate itu. Oke. Walil ladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Nah, ini kita alhamdulillah ya sondok lego gitu ya. Ya kalau bagi kita santri atau murid itu berapa saja, saya sudah terbiasa ya. Kowe diulangi sing apik. Nanti nek diulangi sing apik, kita memberikan hati, memberikan pikiran kita, memberikan jiwa kita, itu kan pasti kroso arek diulang dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati, bukan hanya dengan akal ya, bukan hanya dengan ilmu saja. Rabbi fanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim